Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi bareng aku Cindy di podcast Q&A with Kementerian PA. Dan malam hari ini aku ngebakal sendiri karena aku akan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Irmanita Yuliati, yaitu angkatan Polnes tahun 2016, kemudian aktivis muslimah dan peraih gelar cum laude di tahun 2020. Mungkin bisa saya hello dulu Kak ke teman-teman semua. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua, Dek Cindy? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang dilema prestasi atau organisasi. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di podcast Q&A with Kementerian PA. Sebenarnya gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya luar biasa, sangat-sangat baik, sangat-sangat sehat. Masih diberi rasa syukur, masih diberi kenikmatan hidup, masih diberi teman-teman yang luar biasa, termasuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mendengar kita sharing pada saat ini gitu ya. Jadi sangat-sangat bersyukur sekali. Semoga kedepannya selalu sehat semua teman-teman karena sekarang kondisinya juga pandemi, jadi harus ekstra menjaga kesehatan gitu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk aktivitas sekarang lagi ngerjain apa nih Kak? Aktivitas sekarang bisa dibilang sedang ikhtiar untuk mengejar rezeki, Cila. Jadi sekarang kesibukannya kerja, terus juga terkadang ngisi-ngisi juga, masih belajar ngaji juga, dan juga masih mengajar ngaji. Terus apa ya, sisanya kayak aktivitas belajar untuk pribadi sih, karena kan sudah lulus kuliah juga, jadi belajarnya harus ekstra sendiri gitu di waktu-waktu sendiri. Itu aja sih, sedikit aja jadwalnya. Oke Kak. Sebelumnya kita udah buka question box di Instagram Kemenpa Polnes. Nah, jadi malam ini saya akan bacain satu persatu pertanyaan yang udah teman-teman titip di question. Gitu, Kak. Oke. Jangan susah-susah ya. Oke, Kak. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan bacain pertanyaan yang udah ada di Instagram. Yang pertama dari Payung TDH 11, yaitu dilema nih Kak, kalau orang tua nggak setuju ikutan organisasi, gimana ya cara ngeyakininnya? Oke, terima kasih untuk tadi ya, kakak yang sudah bertanya, terima kasih, dan luar biasa banget pertanyaannya. Jadi gimana caranya ketika kita merasa dilema, ketika kita ingin organisasi, ketika kita kuliah, tetapi orang tua tidak mendukung kita gitu ya untuk di luar daripada kegiatan kuliah gitu. Jadi sebenarnya teman-teman semua, orang tua itu dia lebih melihatnya lebih kepada hasil daripada kegiatan kita itu apa. Kan kita itu disuruhnya untuk kuliah ya, kuliah kan otomatis belajar gitu ya, belajar, tahunya cuma itu, dan endingnya pasti ketika selesai ujian, ketika pembagian nilai hasil gitu ya, pasti ditanyanya nilainya berapa, pasti kan begitu. Nah, namanya orang tua pasti endingnya dia ngelihatnya cuma itu gitu ya, tanpa melihat prosesnya gitu. Nah, ketika kita dilema, kita mau ikut organisasi tapi orang tua tidak mendukung, coba deh teman-teman buktikan kepada diri teman-teman gitu ya, buktikan kepada orang tua bahwa teman-teman masih bisa menjaga hasil daripada perkuliahan dengan tetap punya kegiatan lain, yaitu organisasi gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa manage itu semua, bisa memberikan dampak yang baik untuk diri kita dan juga untuk orang tua gitu ya, pasti
insya Allah endingnya bakal dibolehkan, karena kebanyakan gitu ya, karena orang tua nggak mau kalau misalnya disuruh kuliah tapi tak tahu organisasi dan nilainya anjlok gitu ya kan, orang tua nggak mau, dan endingnya memang orang tua maunya ya udah kuliah aja gitu, bagus lulus kerja maunya gitu. Tapi padahal kan di balik itu semua, di balik nilai kan masih ada hal-hal lain yang kita perlukan gitu ya untuk persiapan masa depan kita. Salah satunya itu dengan organisasi. Jadi harus bisa membuktikan kepada orang tua apa sih yang mereka inginkan gitu. Dimana ketika kita bisa organisasi dan juga kuliah gitu ya, kuliahnya lancar, organisasinya aman gitu ya, kita sebagai bukti gitu kepada orang tua, sehingga orang tua nantinya akan membolehkan kita berkegiatan di kampus gitu. Gitu sih. Oke, Kak. Mungkin ini juga ya, Kak, ketika yang mahasiswa merantau, dia kan nggak langsung bertemu dengan orang tua gitu. Jadi lebih sulit untuk anak rumahan ketika berorganisasi, membagi waktunya untuk kuliah, untuk bantu orang tua. Iya, benar banget ya, Kak. Ya, benar banget. That's right. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya sebuah keluhan gitu kayak, Kak. Dari Marina, ada yang bercurhat ternyata. Ya, ada yang curhat. Underscore 1704, udah megang jabatan jadi wakil ketua, corona. Mungkin karena ini, Kak, program kerjanya nggak jalan nih, Kak. Ada saran nggak? Ya. Oke. Jadi curhat ya, galau karena corona, jadi semua kegiatan otomatis banyak yang diberhentikan ya. Jadi istilahnya udah jabat nih sebagai wakil, udah jabat sebagai ketua, tapi ya leha-leha aja gitu ya, santai-santai aja gitu. Padahal sudah jabat nih, enak ya, sudah jabat tapi nggak ada kegiatan. Jadi gini teman-teman, jadi sebenarnya menjabat atau enggaknya gitu ya, atau misalnya ketika kita sudah dikasih amanah, udah dikasih jabatan, bukan berarti kita harus menjalankan semua program kerja yang ada. Mungkin kita ada merasa tuntutan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, kemarin yang menjabat sebagai wakil ketua, dia menjalankan program A, B, C, sampai Z gitu ya. Tetapi karena pandemi, otomatis misalnya nggak bisa gitu ya untuk dilaksanakan. Ya jangan berkecil hati gitu. Jadi bukan berarti pandemi terus kita nggak bisa ngelaksanain apa yang sudah sebagai tugas kita gitu. Caranya adalah walaupun kita tidak bisa melakukan program yang sama dari sebelumnya, kita bisa mengeluarkan program-program yang memang sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Jadi jangan terpacu, jangan fokus cuma ke program yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang tidak bisa dilaksanakan saat pandemi gitu ya. Jadi galau, akhirnya ya udah biarin aja dah, pokoknya ya udah aku wakil ketua namanya nggak bisa jalan ya udah gitu ya. Jangan gitu, tapi coba cari program lain yang memang bisa dilakukan di saat masa pandemi begini. Jadi jangan sampai pandemi itu mengalahkan kita, karena kita itu anak-anak muda luar biasa, apalagi anak-anak kuliahan ya, idenya itu kreativitasnya banyak sekali. Jadi itu yang harus dimanfaatkan gitu untuk bisa explore semua kegiatan. Pokoknya kalau mau online ya udah nggak apa-apa online gitu. Soal bagus atau enggaknya, keren atau enggaknya dibanding program yang sebelumnya, ya nggak usah dipikirkan. Yang penting kita kan intinya bisa bermanfaat ya untuk mahasiswa, untuk orang-orang masyarakat sekitar kampus gitu ya kan, intinya gitu. Jadi terus semangat sih, jangan dilema terus ya Kak Marina ya. Jadi nanti kita ikut galau ini, kasihan. Jadi harus tetap semangat lah untuk menjalankan program-program lainnya. Gitu. Benar banget Kak. Di situasi kondisi saat ini memang yang punya jabatan, yang punya proker itu dituntut lebih kreatif lagi untuk menjalankan prokernya secara online. Yes, benar banget. Jadi semua berubah online ya, berubah online. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap bisa bermanfaat, kan itu kuncinya ya. Ya Kak. Kita lanjut. Min, dilema S2 atau kerja dari _Ainun. Oke, Masya Allah, Kak Ainun. Jadi bingung ya antara S2 atau kerja ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya
menuntut ilmu, mau S1, S2, S3, sebenarnya gapai aja gitu. Jangan di stop dalam artian ya udah nggak, karena misalnya karena kita perempuan nih ya udah nggak usah deh ini kuliah sampai tinggi-tinggi, nggak usah deh sampai S2, S3 segala, kan ujung-ujungnya di rumah, ujung-ujungnya di dapur kan gitu ya, orang tua sering ngomongnya gitu. Tapi jangan pernah berpikir begitu. Kenapa? Karena kalau bisa manusia sebagai perempuan sebagai guru pertama ya di keluarga, kalau bisa sekolah setinggi-tingginya. Nah, masalah mau S2 dulu atau bekerja dulu, nah ini tergantung diri kita pribadi masing-masing nih. Kondisinya gimana? Misalnya kita memilih S2 gitu ya, jadi S2 kan pasti butuh dana gitu ya, butuh tunjangan-tunjangan lain, dukungan-dukungan lain, apakah itu persetujuan dari orang tua gitu ya, di tujuannya di mana dan sebagainya. Jadi harus ada plan-plan sebelum memilih tujuan itu gitu. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. Kalau memang mampu dari segi dana, terus tuh memang saat lulus S1 tidak dituntut untuk mencari cuan gitu ya, untuk mendukung perekonomian keluarga gitu, mungkin nggak masalah gitu, lanjut S2 gitu. Dan orang tua juga mendukung, nggak masalah, karena memang faktor-faktor pendukungnya bisa gitu ya untuk lanjut S2. Tapi kalau memang kondisi dari keluarga itu untuk bekerja gitu ya, untuk mendukung perekonomian keluarga, nggak masalah sih. Jadi kerja dulu, baru nanti ngumpulkan gitu ya uang untuk persiapan S2-nya, baru lanjut tuh S2 gitu, bisa juga. Tapi jangan sampai kayak hal-hal yang mungkin menurut kita berat untuk kita pikirkan, aduh kayaknya nggak bisa S2 deh, karena ini gitu, jangan terlalu diberatkan, karena ekonomi sulit pun sekarang ada beasiswa gitu ya. Teman-teman saya juga yang lanjut S2 rata-rata juga dapat beasiswa gitu. Jadi jangan merasa sedih, terpukul kalau misalnya ada kesulitan ekonomi misalnya gitu ya untuk nggak bisa lanjut S2. Jadi sebenarnya semua ada jalannya, tinggal tergantung kondisi orangnya masing-masing gitu. Kondisi setiap kita kan berbeda gitu ya, background keluarganya juga berbeda gitu. Jadi tergantung kondisi. Itu sih. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Putri Fatma _220. Yang paling dibutuhkan untuk mahasiswa atau mahasiswi itu apa sih? Prestasi atau organisasi? Oke. Ini mantap banget nih pertanyaan dari Kak Putri Fatma ya, hebat banget. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya antara prestasi atau organisasi gitu ya, antara kuliah atau organisasi aja gitu. Nah jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita memilih untuk berorganisasi sambil kuliah gitu ya, jadi kehidupan kita saat melakukan itu tuh harus balance, harus seimbang. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya ya udah yang kita lakukan adalah kuliah tok. Nggak bisa juga, organisasi itu penting banget. Apalagi misalnya setelah kita lulus kuliah gitu ya, yang ditanya juga satu wawancara organisasi gitu ada juga. Jadi penting juga organisasi. Tapi kalau misalnya kita memilih organisasi tok gitu ya, fokus ke organisasi bahkan sampai nilainya anjlok, jebol gitu ya, itu juga nggak boleh. Jadi kayak misalkan garam nih, kita pakai garam kelebihan, rasanya asin banget, nggak enak. Tapi kalau misalnya garamnya kedikitan, hambar juga nggak enak gitu. Jadi harus balance antara organisasi dan juga kuliah. Nah, kuliah ini ada pilihan apakah kita mau berprestasi atau enggak gitu ya. Tapi kalau saya lebih milih untuk berprestasi. Kenapa? Karena ketika kita bisa berorganisasi dan juga berprestasi itu lebih spesial. Misalnya kalau misalnya nasi goreng tuh pokoknya ada telur, ada daging, ada sosisnya gitu ya. Pokoknya spesial banget. Kenapa? Karena kita kayak nge-proof, membuktikan kepada diri kita, diri
teman-teman kita, semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk dosen-dosen kita, bahwa kita yang aktif organisasi itu juga nggak apa-apa kok belajarnya gitu, karena image seorang aktivis, orang-orang yang ikut organisasi itu di mata orang-orang luar masyarakat, teman-teman itu pasti nilainya anjlok gitu ya, pasti nilainya rendah gitu. Nah itu kita harus nge-proof tuh bahwa nggak gitu kok, bahwa orang-orang yang organisator gitu ya, organisasinya aktif itu prestasinya juga mantap gitu. Dan itu tinggal cara kita memanajemen diri kita, mau waktu, mau titik fokus kita gitu ya, itu harus semua diatur supaya organisasi jalan tapi prestasi itu juga bisa didapat. Gitu sih, Dek. Ini Dek Cindy nih, ini sangat berpengalaman juga. Nanti bisa tuh tambah-tambahin ke Kak Putri nih. Gimana caranya? Gitu sih, Dek. Ya, Kak. Jadi untuk Kak Putri, prestasi atau organisasi itu kembali ke pilihan kita lagi. Memprioritaskan apa, kuliah atau organisasi. Dan itu harus balance. Ya, Kak. Yes. Tapi kalau bisa dua-duanya itu lebih spesial, lebih mantap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara bagi waktunya gimana ya nanti? Oke, cara bagi waktunya ya. Nah, jadi ini salah satu permasalahan dasar ketika orang-orang yang memang aktif organisasi dan juga aktif kuliah. Itu pasti permasalahannya adalah waktu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa manajemen waktu, itu udah deh, hancur lebur pokoknya. Biasanya sih yang kalah kuliahnya ya, biasanya. Tapi gimana caranya? Biasanya sebenarnya banyak banget orang-orang yang memang paham ya soal pembagian waktu. Jadi mereka memberi saran, memberi solusi bahwa kita itu harus bagi waktu kita di dalam 4. Penting, tidak mendesak, penting mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Mungkin kalau orang-orang yang memang di bidangnya memang paham soal itu, dia suruh tuh kita bagi waktu di 4 itu, kita tulis tuh kegiatan kita yang memang penting mendesak itu yang mana, tidak penting tidak mendesak yang mana gitu ya. Jadi semua kegiatan kita itu terkontrol. Tapi mungkin bagi orang-orang yang memang dia bisa menjalankan semua apa yang dicatat mungkin bagus ya, mungkin akan efektif. Tapi kalau orang yang seperti saya, mungkin termasuk teman-teman yang sekarang yang mendengar yang dia itu nggak bisa merealisasikan apa yang ditulis gitu ya. Jadi kalau misalnya saya dulu, saya harus pintar-pintar memilih suatu kegiatan gitu dan memanage dan menjadwal. Jadi kalau misalnya setiap hari, kalau bisa buat jadwal harian. Jadi apakah jadwal kuliah itu kapan? Misalnya kalau Polnes itu pagi ya, pagi sampai siang biasanya. Pagi sampai siang. Nah sorenya itu kan free ya, udah nggak kuliah. Biasanya ngapain tuh? Kalau misalnya memang kita ada jadwal di hari itu, misalnya rapat. Nah misalnya rapat. Nah terus sepulang kuliah nih, misalnya pas siang, kan ini kita udah ada jadwal rapat ya sore ya. Misalnya jam 4 jadwal rapat. Terus ternyata pas pulang kuliah nih jam 3 ada nih temen yang ngajak jalan nih misalnya. Ngajak jalan gitu ya karena ada nah itu godaan banget beneran. bukan apa-apa godaan itu kalau udah diajak jalan, apalagi cewek ya. Aduh dah meleleh gitu ya. Nah, misalnya kita diajak jalan nih. Nah, tapi kita tahu ternyata jam 4 itu kita ada rapat. Nah, kita harus minta memilih nih manajemen mana yang memang lebih utama. Apakah kita memilih untuk jalan-jalan atau tetap ikut rapat? Gitu. Nah, kita harus minta memanajemen itu. Dalam hal ini, ya seharusnya kita nggak bisa langsung tergiur untuk ikut jalan-jalan karena kita memang sudah menjadwalkan di jam 4 itu ada rapat, gitu ya. Jadi kita tetap jalan-jalan itu kita hiraukan. Jadi kita fokus ke yang rapat. Gitu sih. Jadi kita harus bisa pintar manajemen
masalah apa yang kita hadapi. Kita harus milih, oh jalan-jalan kan itu nggak penting, atau penting tapi nggak mendesak gitu ya. Menurut kita penting nih jalan-jalan tapi nggak mendesak, nggak apa-apa lah. Sedangkan rapat ini penting dan mendesak misalnya gitu. Jadi ya udah kita milihnya rapat gitu. Jadi lebih ke milih, kalau saya ya, karena nggak bisa, saya itu nggak bisa kalau misalnya dibagi langsung 4 terus tuh diinget-inget gitu ya, terus di jalan itu nggak bisa karena jadwalnya juga nggak jelas kan. Kadang diajak jalannya juga mendadak gitu, atau ada agenda penting tapi mendadak gitu. Jadi pintar-pintar kita mengolah apakah aktivitas itu penting atau enggak, dan tentu saja prioritaskan agenda-agenda yang memang penting. Jangan sampai misalnya itu penting terus kita memilih yang enggak penting terus untuk kita lakukan, itu akan kacau gitu. Itu enggak akan baik, enggak akan bagus. Dan bisa juga sih memilih dengan cara misalnya susahnya nih ya, misal ada 2 agenda di dalam satu waktu. Nah itu susah, padahal dua-duanya itu penting dan mendesak misalnya gitu. Nah kita pilih di mana yang salah satu dari 2 agenda itu yang bisa kita nggak ikuti. Misalnya kita menjadi seorang ketua nih di acara A, terus di acara B kita cuma sebagai anggota. Nah tentu saja kita bisa memilih untuk datang ke agenda yang kita sebagai ketua. Kenapa? Karena yang sebagai anggota kan masih bisa diwakilkan dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Sedangkan ketua cuma bisa kita, gitu. Jadi bisa juga dengan memilih yang seperti itu. Kalau misal kita menghadapi jadwal yang memang bersamaan waktunya. Itu sih, Mbak Cin. Banyak amat ya. Kita lanjut nih, Kak. Iya, Gimana boleh. caranya bisa unggul di prestasi atau organisasi? Oke. Gimana caranya biar bisa unggul prestasi dan juga organisasinya ya? Ya. Jadi selain bisa manajemen waktu yang tadi, harus berusaha ekstra gitu. Jadi kan kebanyakan orang itu sekedar ikut organisasi atau ikut kuliah itu sekedar ikut, bukan untuk membuktikan bahwa dia itu mahir di bidangnya. Jadi kalau bisa mau kuliah atau organisasi itu belajar betul-betul, nuntut ilmunya betul-betul. Intinya begitu sih. Kalau misalnya kita nuntut ilmunya memang betul, kita niatkan pergi kuliah, dengerin dosen, belajar dengan baik gitu ya, endingnya itu pasti baik. Beda sama halnya kalau udah datang pagi aja udah telat, pulang langsung nge-cafe gitu ya, langsung begitar nggak jelas, ngomongin apa sama teman-teman nggak jelas gitu kan bagusnya pulang kalau ada tugas kerjain tugas, kalau memang free gitu waktunya. Jadi lebih kepada fokus untuk menuntut ilmunya, karena dulu saya juga mau itu kuliah atau organisasi memang fokus untuk belajar, untuk nambah pengalaman, untuk menuntut ilmu. Karena kalau misalnya saya kuliah terus udah kuliah capek-capek gitu ya, biayain terus tiap hari datang tapi pulangnya nggak dapat ilmu sama sekali, kan itu kayak useless banget, kayak percuma banget gitu ya. Jadi benar-benar lihatkan dari awal itu memang lurus untuk menuntut ilmu gitu. Jadi kalau misalnya udah persepsinya menuntut ilmu, mau dia ngantuk, mau dia lapar gitu, pasti oh iya ya, jadi belajar dengan baik gitu. Sama juga dengan organisasi, kebanyakan orang yang dia itu dikasih amanah, dikasih pekerjaan, job gitu ya, kasih tugas, misal udah jadi sekretaris, jadi pula dia wakil ketua, atau jadi pula dia misalnya pubdoknya, publikasi, disuruh juga dia buat caption. Kan kebanyakan orang yang disuruh begitu tuh ngomel ya, ngomel, jengkel, kenapa aku sudah kerjain A, disuruh lagi kerjain B, belum selesai lagi kerjaannya, disuruh lagi yang C gitu ya. Tapi kalau orang yang memang niatannya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, itu pasti, oh ya, caranya gimana sih
mau belajar gitu. Jadi benar-benar berbeda, di mana orang yang memang niatnya nggak untuk menuntut ilmu sama orang yang niatnya untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya niatnya menuntut ilmu pasti banget endingnya itu juga akan baik, akan bagus, akan berprestasi mau dia kuliah, mau dia di kuliah ataupun di organisasi. Itu sih deh. Berikan terakhir nih Kak, motivasi atau saran atau inovasi buat teman-teman semua. Oke, terakhir ya. Jadi motivasi atau saran buat teman-teman semua, kawan-kawan saya semua, mau kuliah dimanapun, di Polnes, mau di seluruh Indonesia ya. Jadi karena kita kuliah, jadi kita memikul tanggung jawab yang begitu besar dari orang tua kita. Orang tua menginginkan kita supaya hasil daripada kita dikuliahkan itu menjadi orang yang baik, yang benar gitu ya, untuk menjadi orang yang berilmu. Mereka nggak mau kita itu menjadi orang yang bodoh, yang mungkin orang tua kita mengalami itu gitu ya, tidak diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan gitu. Jadi orang tua mau kita jauh lebih baik daripada mereka. Karena itu kita harus bisa memaksimalkan semua potensi kita di sana. Kita harus memang fokuskan diri kita ya untuk menuntut ilmu gitu. Jangan sampai pagi-pagi kuliah aja udah telat, pulang langsung ketemu sama teman-teman, jalan nggak jelas gitu ya, pulangnya malam gitu. Ujung-ujungnya nanti duit habis minta ke orang tua gitu. Padahal beban orang tua, perjuangan orang tua itu jauh lebih besar untuk menyekolahkan kita, untuk menguliahkan kita gitu. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua yang mereka udah kasih ke kita. Jadi harus bisa belajar dengan baik, belajar dengan benar gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung maunya kuliah pulang aja atau kuliah rapat gitu ya. Jadi ya kalau bisa teman-teman sambil kuliah nyambil organisasi. Kenapa? Karena tidak semua pelajaran terkait dengan akhlak kepribadian itu kita pelajari saat bertatap muka dengan dosen gitu, tentang cara sosialisasi, tentang kepercayaan diri, cara berkomunikasi, cara kita dalam menyelesaikan suatu masalah, itu semua akan muncul ketika kita bisa ikut organisasi gitu. Jadi banyak sekali dampak positif ketika kita mau belajar sekaligus nyambil berorganisasi gitu ya. Apalagi ketika kita ikut organisasi terus kita membuahkan prestasi nih untuk kuliah kita. Nah, itu kan luar biasa, hebat banget gitu ya. Bisa bukan hanya membanggakan diri sendiri tetapi juga membanggakan kedua orang tua, membanggakan dosen, membanggakan kampus gitu ya. Jadi luar biasa lah ketika kita memang memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita, memfokuskan diri kita untuk mencapai tujuan kita gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi terus semangat buat saya, buat teman-teman semua, buat kawan-kawan semua yang sedang mendengar gitu ya, yang mungkin sedang bersedih, sedang lelah, sedang benar-benar kayaknya putus asa gitu ya di saat pandemi begini antara kuliah atau organisasi gitu. Jadi harus tetap semangat karena ketika kita melakukan yang terbaik di masa sekarang itu akan membuahkan hasil yang terbaik di masa depan. Jadi kita sedang kita sedang melangkah ya, mengumpulkan langkah-langkah kecil untuk mendapatkan masa depan yang jauh lebih cerah, jauh lebih baik gitu. Jadi semangat dalam menikmati langkah-langkah tersebut. Itu aja sih, Dek. Semangat. Sangat. Ya, oke teman-teman. Teman-teman pendengar semua, jadi kesimpulan podcast kita malam hari ini antara dilema prestasi atau organisasi, jadi dua-duanya penting, tergantung kita memprioritaskan yang mana. Ijazah wisuda hanya mengantarkan kita pada pekerjaan, tapi organisasi akan membantu skill kita pada pekerjaan nanti. Jadi gimana cara kita membagi waktu, skala prioritas tadi, yang mana yang penting, mendesak, kemudian penting tidak mendesak, mendesak tidak penting, kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Kita harus menentukan prioritas kita masing-masing. Semangat buat teman-teman semua,
Dan bagi teman-teman yang belum follow IG kemen.pa.polnes, jangan lupa follow karena akan ada konten-konten menarik lainnya. Jadi tetap stay tune. Kemudian terima kasih Kak udah nemenin malam hari ini. Kemudian terima kasih juga Terima sudah kasih juga menyempatkan sudah waktunya. silaturahmi, menjaga silaturahmi. Masya Allah. Terima kasih Kak udah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami pada malam hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan Kak, semoga sehat selalu. Amin. Semoga semua sehat, semua tetap supaya bisa beraktivitas secara normal ya. Semoga corona segera menghilang, jadi kita bisa gak cuma pertemuan online, Betul. tapi semoga nanti bisa pertemuan offline. Ya, insya Allah. Amin. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Dan saya dan narasumber akhir kata pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.